subscribe, like, bagikan. Nah, sekarang coba kita login ya, login karena di sini tidak ada IP address, kita login menggunakan MAC address. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah teman-teman silakan pilih di sini connect ya. Kita akan pilih connect teman-teman. Oke. Nah, di sini kita tunggu beberapa detik, dia akan mendownload ulang ya, download ulang. Nah, ini alhasil sudah ada kita terkoneksi dengan router kita teman-teman. Akan tetapi ketika teman-teman cek pada menu IP address, di sini belum ada IP address sama sekali karena IP addressnya kita kosongkan. Oke teman-teman, sangat mudah ya untuk bagaimana mereset sebuah konfigurasi router dan mengetahui port mana yang digunakan oleh router untuk saling terkoneksi dalam network seperti itu. Jadi Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi pada pertemuan yang kedua. Kali ini kita membahas mikrotik lagi teman-teman ya. Nah, kemarin sudah di video yang pertama. Bagi teman-teman yang masih terkendala dengan login, silahkan cek videonya pada kolom deskripsi atau nanti silahkan cek di atas teman-teman. Saya akan sematkan di video ini bahwa ada video yang pertama kita buat ya teman-teman. Jadi nggak terkendala lagi masalah bagaimana login ke dalam aplikasi mikrotik teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut saja pada materi yang kedua ini. Kita akan ngebahas bagaimana sih agar tahu interface yang terhubung di laptop kita itu menggunakan port berapa. Nah kemudian di mikrotik kita ini serinya berapa sih portnya, seperti itu. Nah caranya gimana teman-teman? Caranya adalah teman-teman terkoneksi terlebih dahulu dengan mikrotik ya. Dan bagi teman-teman yang belum terkoneksi dengan mikrotik, silahkan cek videonya nanti di kolom deskripsi atau link di atas teman-teman. Oke, yang pertama silahkan teman-teman buka pada interface. Di sini terdapat di workspace tempat kita kerja teman-teman ya. Ini adalah yang abu-abu adalah workspace tempat kita kerja. Di sini terdapat banyaknya interface yang akan terhubung teman-teman. Akan tetapi di sini ditandai dengan flag R ya, ditandai dengan flag R, maka dia masuk teman-teman ya. Jadi ada tandanya adalah flag R. Jadi dia terdapat flag R, artinya apa? Artinya dia adalah running teman-teman. Jadi flag R ini tandanya adalah running. Dia sudah menunjukkan bahwa port yang ada di sini dia aktif ya. Tandanya adalah port yang ada di sini adalah tandanya aktif teman-teman. Jadi portnya adalah tandanya aktif. Nah teman-teman silakan, bagi teman-teman yang belum R silahkan dipasang untuk, jadi interface teman-teman harus terkoneksi pada flag R teman-teman. Nah jika sudah teman-teman, kita akan ngebahas bagaimana caranya untuk memberikan IP address pada network port ya teman-teman. Nah caranya bagaimana? Di sini kita terhubung pada Ether 2 ya, atau port Ether 2. Nah gimana caranya agar kita memberikan IP address? Teman-teman lari pada menu. Di sini menu ya, ini ada menu session ya. Dari apapun di sini kita set ya teman-teman. Kita lari ke menu IP, kemudian address ya, untuk memberikan IP address. Jadi kita menu ke IP address. Nah ini kan tadi default dari mikrotik sudah ada settingannya teman-teman ya. Jadi sudah ada default settingannya mikrotik itu sudah ada. Nah saya sarankan bagi teman-teman yang baru pertama kali login mikrotik dan itu baru beli, saya sarankan adalah di reset terlebih dahulu ya. Jadi panduan kali ini bagaimana memberikan IP address, mengecek untuk flagnya. Nah bagaimanapun kita akan mereset pada pertemuan kali ini. Bagaimana cara meresetnya teman-teman? Caranya adalah teman-teman kalau beli router baru, saya sarankan di reset. Supaya apa? Supaya konfigurasi yang awal itu hilang. Dari toko sudah ada konfigurasi teman-teman dengan IP standarnya 88.1 tadi. Kita akan merubah ya teman-teman. Jadi kita akan reset. Di sini adalah cara gimana resetnya teman-teman. Resetnya adalah sistem, kemudian teman-teman cari di sini adalah reset. Ya, teman-teman cek di sini adalah sistem reset configuration. Jadi teman-teman silahkan cek pada ini adalah sistem
reset configuration. Setelah itu kita klik reset konfigurasi. Nah, di sini teman-teman ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Bagi teman-teman yang ingin mereset dan akan mengambil user untuk login, teman-teman silahkan keep user ya. Tapi kalau teman-teman tidak mau mengambil semua user yang akan teman-teman hapus total ya, tidak ada user, kemudian tidak ada konfigurasi apapun, teman-teman silakan pilih di sini ya, silakan pilih pada menu no default configuration. Nah, setelah ini di checklist teman-teman, silakan pilih no default configuration. Setelah itu silakan klik tombol reset. Maka router boot ini ya, ada pernyataan do you want to reset all your configuration and reboot. Artinya apa? Apakah kamu akan mereset semua konfigurasi ya dan merestart router kita? Nah, jika tidak ada aktivitas di router kita tidak masalah ya teman-teman. Silakan di yes, di reset saja teman-teman. Nah, ini tunggu beberapa detik untuk mereset. Biasanya dia akan muncul seperti ini teman-teman ya. Nah, cara gimana teman-teman? Bisa juga dengan cara reconnect ya. Dengan cara reconnect ya, ada waktunya teman-teman. Ada waktunya ya. Ada waktunya teman-teman bisa reconnect. Ataupun jika teman-teman tidak mau reconnect, teman-teman bisa cancel. Di sini ada bisa cancel. Ini biasanya terkadang bagi teman-teman yang baru pemula ya, pemula memegang mikrotik tidak bisa meremote, tiba-tiba oh Pak kenapa tidak bisa meremote, apakah tidak ada error cloud network begini. Nah, seperti ini itu tidak masalah teman-teman. Kenapa? Karena router teman-teman belum keadaan up atau belum hidup teman-teman, belum hidup secara maksimal atau belum selesai dia mereset konfigurasi. Nah, teman-teman pada menu netboard silahkan pilih di sinilah refresh. Ya, silahkan pada refresh. Nanti di sini terdapat mikrotik 2. Nah, apa sih ciri-ciri router kita sudah terreset, teman-teman? Yang pertama adalah teman-teman melihat di sini tidak ada IP address. Ya, tidak ada IP address atau disebut IP address kosong seperti itu. Jadi itu tanda-tanda mikrotik kita sudah terreset atau sudah bersih ya. Sudah bersih dari konfigurasi bawaan pabrik. Jadi ketika teman-teman pertama kali menghidupkan komputer atau mikrotiknya, jadi di sini terdapat mikrotik tidak ada IP address, artinya mikrotik tersebut sudah kosong dari konfigurasi. Oke teman-teman, sekarang coba kita login ya, login karena di sini tidak ada IP address, kita login menggunakan MAC address. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah teman-teman silakan pilih di sini connect ya. Kita akan pilih connect teman-teman. Oke. Nah, di sini kita tunggu beberapa detik, dia akan mendownload ulang ya, download ulang. Nah, ini alhasil sudah ada kita terkoneksi dengan router kita teman-teman. Akan tetapi ketika teman-teman cek pada menu IP address, di sini belum ada IP address sama sekali karena IP addressnya kita kosongkan. Oke teman-teman, sangat mudah ya untuk bagaimana mereset sebuah konfigurasi router dan mengetahui port mana yang digunakan oleh router untuk saling terkoneksi dalam network seperti itu. Jadi saya sarankan bagi teman-teman pengguna mikrotik baru diwajibkan untuk mereset sebuah router agar kita bisa config dari default kosong. Nah, kemudian yang tadi pertama adalah bagaimana kita melihat interface, yang kedua adalah bagaimana kita mereset sebuah router dari sampai kosong. Jadi mereset terbagi menjadi dua teman-temannya. Ada yang mereset menggunakan tombol namanya hard reset, kemudian ada juga menggunakan soft reset atau disebut menggunakan sistem. Yang cara adalah sistem setelah itu pilih reset konfigurasi teman-teman. Jadi itu mereset secara menggunakan sistem. Oke teman-teman, pada video kali ini kita bagaimana untuk melihat interface yang hidup dan mereset sebuah router dan bagaimana mengecek IP address di router kita. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. Kita bertemu lagi pada video selanjutnya. Tentunya kita akan membahas materi mikrotik yang lebih menarik lagi. Oke teman-teman, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.